Satu, dua, tiga. Baik, selamat pagi, siang, maupun malam, teman-teman semua, dan juga Mbak Afra. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, yang berisi saya sendiri, Raina, dan juga Filza dan Izaz. Kami akan mempresentasikan tentang kualitatif data analisis. Boleh dilanjut? Oke, pertama ada konsep namanya analytic induction. Jadi analytic induction ini sebuah pendekatan analisis data di mana peneliti tidak akan berhenti sampai semua data itu masuk dengan hipotesisnya. Apabila ada data yang menyimpang, itu akan diulang lagi hipotesisnya biar semua datanya itu masuk ke dalam payung si hipotesis. Nah, langkah-langkahnya itu pertama peneliti itu mulai dari dugaan awal atau dari hipotesisnya. Entah kenapa suatu hal terjadi. Lalu kita masuk ke data, ke wawancara, ke dokumen atau ke observasi yang kita punya. Dan kalau misalkan kita ketemu kasus yang nggak cocok atau kasus yang menyimpang, maka bukan datanya nih yang kita buang, tapi dugaannya yang kita perbaiki. Nah, kalau misalkan ada yang menyimpang itu akan kita ulangi lagi langkahnya sampai dugaan akhirnya itu cocok dengan semua kasus. Jadi hipotesisnya itu bisa mencakup keseluruhan data yang kita punya. Nah, tujuan akhirnya itu apa? Biar penjelasannya itu bisa menjelaskan semua kasus yang ada tanpa terkecuali. Boleh dilanjut untuk contohnya? Oke, boleh diklik satu kali lagi. Nah, di sini ada suatu hipotesis. Kenapa sih anak-anak suka telat? Karena anak-anak itu bangun kesiangan. Nah, coba kita mulai kumpulin datanya. Misalkan kita wawancara 5 atau mungkin 3 anak. Mungkin dari anak pertama, iya nih aku telat bangun karena memang kesiangan gitu kan, cocok. Nah, anak yang kedua, telat bangun itu bukan gara-gara kesiangan, tapi karena bantu orang tuanya jualan dulu. Berarti nggak cocok dong dengan hipotesis yang awal. Kita perbaiki lagi nih hipotesisnya. Oke, jadi anak-anak telat itu bukan karena bangun kesiangan, tapi karena rutinitas pagi mereka ini terganggu. Mungkin bisa karena kesiangan, atau mungkin karena tugas rumah, atau kegiatan lain. Nah, lalu kita coba lagi ke anak yang C. Tadi kan kita ada neliti 3 anak ya. Ternyata anak yang C ini telat itu karena macet, bukan karena ada gangguan dari kegiatan. Oke, kita perbaiki lagi nih hipotesisnya. Misalkan hipotesis kita itu menjadi anak-anak itu telat karena ada hambatan dalam aktivitas mereka sebelum tiba di sekolah, bisa internal seperti kesiangan atau eksternal seperti macet. Nah, jadi gambarannya itu seperti itu. Kita akan ulang-ulang terus hipotesisnya sampai bisa mencakup keseluruhan data. Oke, boleh dilanjut. Selanjutnya kita bakal masuk ke grounded teori, teman-teman. Nah, ini tuh adalah salah satu strategi utama kita. Grounded teori menurut Bryman ini adalah metode di mana teori dibangun dari bawah. Kita tidak datang dengan teori kosong, tapi kita biarkan data membentuk teori. Untuk melakukan ini, kita membutuhkan alat. Pertama, ada constant comparison, yaitu kita tidak sekadar mengumpulkan, tetapi langsung membandingkan transkrip A dan B. Kedua, ada theoretical sampling, di mana kita mencari narasumber selanjutnya berdasarkan temuan sementara. Dan kita baru berhenti saat mencapai theoretical saturation, yaitu ketika jawaban narasumber mulai berulang dan tidak ada hal baru lagi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jantungnya ada di coding. Pertama, open coding. Kita bedah transkrip dulu nih. Kita tandai kata-kata kunci seperti takut tertinggal atau ikut-ikutan. Kedua, ada axial coding, yaitu kita cari benang merahnya. Ternyata takut tertinggal itu berhubungan dengan tekanan sosial. Ketiga, ada selective coding. Ini adalah tahap final. Kita pilih salah satu tema besar yang memayungi semuanya. Disinilah teori itu lahir. Proses ini mengubah data mentah menjadi berantakan, data mentah yang berantakan menjadi struktur teori yang rapi. Lalu apa hasil akhirnya? Minimal kita akan mendapatkan konsep, tapi tujuan utamanya adalah substansif teori, yaitu teori yang menjelaskan fenomena di mana lokasi spesifik kita. Namun metode ini ada kritiknya karena kita sibuk memotong-motong kalimat atau melakukan coding. Kadang kita akan kehilangan keindahan cerita utuh narasumber. Selain itu, Bremen juga mencatat sangat sulit bagi peneliti untuk benar-benar menyingkirkan pengetahuan lamanya saat menganalisis. Kita sering tidak sadar mencocokkan data dengan teori yang sudah pernah kita baca. Teman-teman, mari kita bedah data dari hasil wawancara kami. Di tahap open coding, kami menemukan kontradiksi yang menarik. Pertama, narasumber 3 mengatakan bahwa waktu luang untuk main saja sudah berkurang. Jadi, aku merasa cukup produktif. Ini itu memberi kami kode trade-off, yaitu main dikorbankan demi label produktif. Kedua, narasumber satu bilang, awalnya kemauan sendiri, tapi aktivitas lebih ke bentuk tanggung jawab. Nah, ini ada kode penting, yaitu ada pergeseran dari hobi menjadi beban yang dirasionalisasi. Masuk ke ASIAL coding, kita bisa melihat pola. Meskipun mereka bilang nggak merasa terbebani, mereka mengakui dan kadang overwhelmed.
dan tugas numpuk. Di sini terlihat ada pola rationalization, yaitu mereka menolak disebut korban toxic productivity dengan cara membingkai rasa lelah mereka, dengan sebagai tanggung jawab atau proses belajar. Akhirnya, di selective coding, inilah yang mendasari kesimpulan sosial bricolage. Mahasiswa FISIP UI di data kami melakukan bricolage. Mereka merakit kepingan-kepingan alasan seperti mencari teman, tanggung jawab broker, atau mengisi waktu luang menjadi satu tameng pertahanan. Tameng ini membuat mereka merasa aman secara sosial meski sebenarnya fisik mereka lelah. Jadi, produktivitas adalah cara mereka bertahan hidup di ekosistem kampus. Oke, sekarang kita lanjut ke steps and consideration atau langkah-langkah dan pertimbangan dalam coding. Pertama, lakukan pengkodean sesegera mungkin agar ingatan kita itu masih fresh dan kita juga bisa membuat koneksi-koneksi antara datanya. Nah, analisis datanya itu ntar bisa berjalan berbarengan dengan proses pengumpulan data. Yang kedua, tinjau kode Anda. Jadi kita setelah kita bikin kode awal, jangan langsung kita anggap final. Kita harus cek lagi nih, apakah kode terlalu luas, apakah terlalu sempit, apakah ada kode yang tumpang tindih, atau ada kode yang perlu digabung atau dipisah. Nah, ketiga, kita baca transkripnya, catatan lapangan, dan dokumennya. Kenapa? Karena sebelum coding dan selama kita coding, kita itu perlu membenamkan diri kita ke data, biar kita itu paham konteksnya, biar kita nggak salah interpretasi, dan juga kita bisa menangkap detail-detail yang mungkin terlewat kalau cuma sekali baca gitu. Lalu kita harus mengulangi membaca data, karena coding itu tuh proses yang berulang teman-teman. Jadi bukan kita sekali baca langsung selesai, tapi kita harus baca berulang-ulang, biar kita tuh bisa menemukan pola baru, mungkin kita menambah atau merevisi kode yang ada dan kita juga bisa memastikan coding kita tuh konsisten di seluruh data. Nah, yang kelima, kita harus mempertimbangkan ide-ide teoritis yang lebih umum dalam kaitannya dengan kode dan data. Misalkan nih, aku mau meneliti tentang komunikasi krisis gitu ya. Aku harus lihat nih, temuan aku tuh bisa cocok nggak sih dengan konsep-konsep kayak respons yang cepat, transparansi, akuntabilitas, press release gitu kan. Nah, biar analisisnya itu nggak cuma deskriptif aja, tapi ada kedalaman teorinya juga. Nah, yang terakhir kita harus menjauhkan coding dari perspektif. Jadi yang dikode itu benar-benar apa yang muncul dari data, bukan apa yang kita harapkan atau ekspektasi kita. Tuh. Oke, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas analisis data kualitatif, mengubah data menjadi fragmen dan permasalahan dalam coding. Jadi, kode itu nggak bisa nih kita anggap sebagai apa ya? Kode tuh nggak boleh dilihat cuma sebagai proses memotong-motong data aja jadi bagian-bagian kecil. Coding tuh harus bisa membantu kita memahami makna di balik data tersebut. Nah, kode itu juga dapat memiliki hubungan dengan fenomena yang lebih luas gitu. Jadi dia tuh punya sebuah gambaran besar. Nah, jadi dari pola perilaku, pengalaman, atau konteks sosial yang kita teliti, itu tuh ada gambaran besar lagi. Nah, kita tuh dibantu untuk mengerti itu lewat coding. Nah, meskipun data itu dipecah nih jadi fragmen-fragmen atau jadi coding-coding, makna itu tetap terjaga dan tetap terhubung gitu. Oke, selanjutnya ada permasalahan dalam coding. Yang pertama, kehilangan konteks sosialnya. Jadi, kalau misalkan data nih dipotong-potong menjadi potong-potongan kecil, biasanya itu kita suka kehilangan konteks aslinya dari ucapan atau tindakan informan tersebut. Terus juga ada fragmentasi yang berlebihan. Jadi ini ada teorinya dari Coffey and Atkinson. Jadi kalau misalkan pengkodean itu bisa mengacaukan alur cerita atau pengalaman dari informannya. Jadi kisahnya tuh nggak utuh lagi terlibat gitu. Jadi karena codingnya itu berarti kita potong-potong nih datanya, kita ambil pieces-pieces dari apa yang dia bilang. Jadi nggak seluruh alur ceritanya tuh ada gitu kan. Itulah masalah dari si coding. Nah, nextnya adalah tidak semua data itu tuh cocok untuk coding. Beberapa bentuk data, misalkan kayak narasi yang kompleks banget nih, atau interaksi sosial yang banyak banget nih maknanya, itu tuh nggak cocok untuk coding. Jadi lebih baik dianalisis dengan metode lain. Jangan dipaksain untuk kita potong-potong mereka jadi potongan kode. Tuh, mungkin boleh dilanjut. Oke, sekarang kita akan lanjut ke langkah-langkah analisis kualitatif. Yang pertama ada reducing data, yang kedua ada displaying data, dan drawing conclusions. Oke, reducing data. Jadi teman-teman, data yang mentah itu kan biasanya itu banyak banget ya, dan beragam gitu loh. Jadi sulit nih untuk kita analisis. Nah, di tahap ini, peneliti itu biasanya menyaring data dengan memilih bagian yang relevan, terus juga kita kelompokin nih informasi-informasi yang penting, dan juga membuang hal-hal yang kira-kira tidak fokus nih, tidak mendukung fokus penelitian. Biar data itu lebih mudah untuk kita analisis dan lebih terstruktur. Nah, lanjut displaying data. Jadi setelah datanya diringkas, peneliti itu bisa menampilkan tersebut dalam format yang mudah dibaca. Misalkan lewat tabel, lewat ringkasan, atau kategori gitu ya, atau mungkin keyword-keyword gitu. Nah,
Hal ini bisa membantu kita nanti dalam kita melihat pola, melihat hubungan atau tema yang muncul dari data tersebut. Nah, selanjutnya ada drawing conclusions, di mana di tahap akhir ini peneliti bisa menarik makna dari data yang sudah disederhanakan atau ditampilkan. Kesimpulannya ini nanti bisa kita hubungkan nih dengan teori-teori atau kerangka analisis yang kita gunakan. Jangan lupa juga untuk dicek ulang, diverifikasi lagi biar kesimpulannya ini benar-benar didukung oleh data teman-teman. Itu. Boleh dilanjut. Oke, jadi kita masuk ke thematic analysis. Jadi teman-teman, thematic analysis ini adalah salah satu pendekatan umum dalam analisis kualitatif. Biasanya tuh bisa digunakan untuk berbagai jenis data, seperti wawancara, FGD, atau dokumen. Dan keunggulannya ini adalah fleksibel dan tidak terikat pada tradisi metodologis tertentu. Jadi kayak nggak seperti grounded theory atau CBA yang punya aturan ketat. Nah, intinya thematic analysis ini itu tuh kita mencari pola makna atau tema yang ada di dalam data kita. Tema ini bukan sekedar kata yang sering muncul, tapi pola makna yang penting dan relevan dengan fokus penelitian kita. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu dulu apa sih itu tema. Nah, tema itu adalah kategori makna yang muncul dari data kita yang relevan dengan fokus penelitian dan disusun dari kumpulan kode. Tema bukan hanya kata yang sering muncul, tapi pola makna yang signifikan dan menjawab pertanyaan penelitian. Nah, untuk membantu pengorganisasian data, kita tuh bisa pakai namanya framework method. Nah, caranya ini kita tuh buat tabel atau matriks, di mana barisnya itu adalah narasumber atau partisipan, kolomnya itu adalah tema atau subtema, dan sel-selnya itu berisi kutipan pendek dari transkrip data kita. Nah, dengan cara ini kita tuh bisa membandingkan jawaban antara narasumber dan melihat pola atau tema yang muncul secara lebih jelas. Oke, boleh di next. Oh ya, bisa dilihat juga di kolom ini. Oh, boleh di next. Nah, ada beberapa cara menemukan tema berdasarkan buku Brennan yang dijelaskan oleh Ryan dan Bernard. Jadi, ada beberapa cara untuk menemukan tema dalam thematic analysis. Yang pertama adalah melihat hal-hal yang sering muncul. Misalnya, eh, misalnya ide atau cerita yang muncul berulang kali di banyak jawaban gitu. Itu tuh bisa kita simpulkan menjadi tema. Misalnya ini contohnya, stres karena tugas menumpuk. Nah, tema yang bisa muncul ini kan kita bisa kategorinya sebagai stres akademik. Terus juga yang kedua adalah kategori lokal, yaitu kata-kata khusus yang dipakai oleh narasumber kita yang menunjukkan konsep penting bagi mereka. Misalnya contohnya di sini adalah me time. Nah, me time kan itu artinya aktivitas sendiri gitu ya. Dan kita bisa menamai ini adalah strategi coping sendirinya. Terus juga dengan metafora dan analogi atau cara peserta menggambarkan sesuatu dengan simbol atau analogi yang bisa menyingkap makna. Contohnya dia bilang tuh hidup itu kayak roller coaster. Nah, ini tuh kita bisa simpulkan adanya tema ketidakpastian dalam kehidupannya. Terus juga ada perubahan antar topik. Misalnya, eh narasumber ini berpindah dari bilang belajar ke kesehatan mental. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa adanya pengaruh akademik terhadap kesejahteraan mental. Lanjut, lalu di sini ada cara menentukannya adalah melihat persamaan dan perbedaan antar peserta. Jadi, kita tuh bisa lihat pola yang sama atau berbeda yang bisa membantu kita untuk membentuk tema utama dan subtemanya. Misalnya, contohnya di antara semua narasumber kita ini merasa capek, tapi ada satu narasumber ini yang merasa tuh terbantu dengan adanya meditasi. Nah, kita bisa melihat bahwa strategi coping itu bervariasi antara narasumber satu dengan narasumber lainnya. Terus juga kita bisa menemukan tema dari apa yang tidak dibahas atau yang hilang. Misalnya kekosongan atau topik yang jarang disebut itu bisa juga jadi tema penting. Misalnya, tidak ada yang membahas dukungan teman. Nah, berarti kan kita bisa mengkategorikan ini sebagai isolasi sosial. Lalu juga ada ide terkait teori. Kadang tuh tema muncul karena relevansi dengan teori yang dipakai peneliti. Misalnya, stres akademik. Itu bisa cocok dengan teori stres dan coping dari Lazarus dan Folkman. Lanjut. Nah,
Di sini ada proses kerja thematic analysis, ditambah adanya interpretasi. Jadi pertama, kalau kita mau menganalisis dengan thematic analysis ini, kita tuh harus familiarisasi dulu atau membaca ulang data atau membaca dengan mengulang-ulang eh, data narasumber kita. Terus juga masuk ke coding. Jadi kita menandai potongan data yang penting. Lalu setelah itu kita mengembangkan temanya. Jadi kita mengelompokkan kode menjadi tema atau subtema, lalu membuat struktur tema atau subtema, lalu tadi seperti yang tadi kita sudah buat, memetakan data dalam matriks atau yang bisa biasa disebut framework method, dan juga kita tarik kesimpulan. eh ini namanya interpretasi. Boleh dilanjut? Oke, jadi berikut ini adalah contoh hasil pemetaan dari tugas UTS kita dari data transkrip wawancara dengan tema apa produktivitas toxic productivity. Jadi bisa kita lihat bagaimana kutipan narasumber ini dikelompokkan menjadi beberapa tema. Kita mengelompokkannya menjadi makna produktivitas, terus juga motivasi kesibukan, terus juga tekanan atau beban, dan juga ada sumber kesibukan. Eh, dan matriks ini mempermudah kita untuk membandingkan pola antar responden. Nah, lalu dari analisis tersebut muncul beberapa tema besar. Yang pertama ada produktivitas bermakna. Nah, berarti eh, ini tuh maksud dari narasumbernya itu adalah mereka ini mengambil organisasi-organisasi tersebut itu ternyata ternyata mereka melihat pada kualitas dan manfaatnya, bukan hanya tentang kuantitas kuantitas banyaknya organisasinya aja gitu. Terus juga kesibukan untuk pengembangan diri. Jadi tuh menurut mereka kesibukan ini dijalani tuh untuk menambah skill, pengetahuan dan juga relasi. Lalu ada juga tema dan pola yang kita temukan adalah tekanan akibat tugas yang menumpuk. Jadi tekanan tekanan ini muncul saat tanggung jawabnya meningkat gitu. Jadi mereka perlu adanya manajemen waktu yang baik. Lalu adanya motivasi internal. Nah, semua kesibukannya yang mereka ambil ini tuh ternyata berasal dari kemauan sendiri. Dan kadang berubah itu ternyata memang harus menjadi tanggung jawab mereka. Lalu secara keseluruhan dapat kita ambil kesimpulan bahwa berdasarkan data wawancara kita, mahasiswa ini memaknai produktivitas ini lebih kepada kualitas dan manfaat, bukan kuantitas. Dan motivasi mereka itu bersifat internal seperti pengembangan diri dan membangun relasi. Lalu tekanan juga muncul saat tugas menumpuk, namun mereka mampu mengelola waktu tanpa merasa terbebani. Dan motivasi internal itu mendorong keterlibatan aktif yang berdampak pada persepsi produktivitas dan cara mereka menghadapi beban tugas. Boleh dilanjut? Oke, kita masuk ke narrative analysis. Jadi, narrative analysis itu adalah salah satu pendekatan kualitatif yang menekankan pada cerita atau narasi orang tentang pengalaman mereka. Yang penting di sini itu bukan cuma apa yang terjadi, tapi bagaimana orang memahami pengalaman tersebut. Kita tuh bisa menangkap atau mengungkap makna subjektif, motif, dan efek sosial dari cerita yang disampaikan. Metode ini bisa diterapkan untuk data wawancara, dokumen, observasi, dan artefak lainnya. Terus juga di sini ada sumber dan bentuk datanya. Jadi ada beberapa sumber data yang biasanya dianalisis, yaitu pertama elicited personal narrative. Jadi narasi ini memang narasi yang sengaja diminta. Misalnya kita tanya, tell me what happened gitu kan. Tujuannya itu supaya peserta ini menceritakan pengalaman mereka secara mendalam. Terus juga ada life history atau biographical approach. Dan ini fokusnya pada narasi yang mencakup periode panjang dalam hidup, misalnya dari SMA sampai kuliah. Terus juga ada narrative accounts produced in the interview. Ini merupakan narasi yang muncul dari jawaban wawancara, baik secara alami atau memang sengaja diminta. Biasanya pertanyaannya terbuka dan mendorong cerita yang lebih panjang dan juga reflektif. Lanjut. Nah, dalam narrative analysis ini,
ada ciri-ciri dan fokus analisis. Yang pertama adalah storied nature. Nah, data di sini dipandang sebagai cerita dengan alur dan uh, alur yang terstruktur. Terus juga ada temporal sequence. Jadi, naratif analisis ini menekankan proses dan kontinuitas, bukan potongan fakta yang terpisah. Lalu di sini juga ada subjective meaning, yaitu fokusnya pada bagaimana partisipan memahami pengalaman mereka. Terus juga ada function of nature. Jadi, ceritanya ini memiliki tujuan sosial atau personal seperti menunjukkan identitas, coping, atau legitimasi. Nah, variasi pendekatan ini lebih kepada fokus, isi, atau konten, atau apa yang diceritakan. Terus juga fokus pada cara penyampaiannya, form, atau performance, bagaimana cerita ini disampaikan, retorika, atau gaya naratifnya. Tuh. Lanjut ke langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, membaca dan membiasakan diri dengan data seperti tadi, familiarisasi, terus juga identifikasi narasi, eh, potongan cerita, melihat potongan cerita yang mengandung alur, refleksi, atau makna. Terus juga ada coding atau labeling, yaitu menandai bagian yang relevan. Terus juga ada menyusun tema dan pola. Ini tuh mengelompokkan cerita untuk menemukan makna yang lebih luas. Lalu ada interpretasi, menjelaskan hubungan antara tema, motif, dan juga konteks sosial. Nah, ada kritik dari naratif analisis, yaitu ceritanya itu bisa tidak selalu fakta objektif. Narasi ini bisa dipengaruhi motif sosial atau narasumbernya mungkin ingin terlihat kompeten gitu. Lalu ada beragam perspektif. Narasi ini menampilkan perbedaan interpretasi antar subjek, bukan kebenaran yang tunggal. Lalu ada beragam jenis analisis naratif seperti konten atau form atau performance gitu. Lanjut. Misalnya contoh dari naratif analisis ini misalnya kita mau melihat tentang mahasiswa rantau. Jadi eh, bisa dibaca kali ya. Mungkin kayak di sini tuh dia bilang sejak pindah ke kota ini untuk kuliah, aku tuh harus belajar hidup mandiri, masak sendiri, atur uang bulanan, dan belajar sambil sambil kerja paruh waktu. Kadang capek banget, tapi aku merasa bangga karena bisa mandiri. Nah, narasi ini menunjukkan perjuangan kemandirian dan si narasumber ini tuh menekankan pengalaman personal tentang adaptasi dari hidup rantau dan rasa pencapaian dari kemandirian itu sendiri. Dan di sini tuh berbeda-beda antara narasumber 1 sampai narasumber 3. Kalau narasumber 2 ini lebih ke menekankan adaptasi emosional dan pengelolaan waktu. Narasinya ini menunjukkan bagaimana mahasiswa rantau itu bisa menafsirkan tantangan sebagai kesempatan belajar skill hidup. Sementara narasumber 3 ini lebih menekankan proses dalam membangun relasi sosial dan adaptasi psikologis. Ini tuh menunjukkan bagaimana dukungan sosial itu sangat mempengaruhi pengalaman mahasiswa rantau. Oke, lanjut. Boleh lanjut oleh Izas. Oke, kita masuk ke secondary analysis. Jadi secondary analysis adalah strategi riset di mana kita tuh mengolah kembali data mentah seperti transkrip wawancara yang dikumpulkan orang lain. Poin utamanya adalah efisiensi. Dalam riset kualitatif, transkrip adalah proses paling memakan waktu. Dengan metode seperti ini, kita bisa melewati fase tersebut dan langsung masuk ke dalam fase analisis. Ini tuh bukan sekedar daur ulang, tetapi cara cerdas untuk memanfaatkan data berkualitas tinggi seperti data sensus atau riset terdahulu untuk menemukan insight yang belum terlewatkan oleh peneliti aslinya. Tetapi metode ini tuh memiliki satu kelemahan fatal yang disebut Braiman sebagai the problem of the context. Data kualitatif itu hidup. Saat kita membaca transkrip orang lain, kita kehilangan atmosfer, bahasa tubuh, dan intonasi. Apakah narasumber itu serius atau sarkas? Kita tidak tahu karena kita tidak ada di sana. Ini meningkatkan resiko misinterpretasi. Selain itu, ada isu etika. Apakah narasumber memberikan izin datanya dipakai ulang? Ini juga krusial. Peneliti sekunder wajib memastikan data sudah anonim sebelum dianalisis demi menjaga privasi subjek. Nah, eh, yang bisa kita terapkan pada data tes kami adalah teman asli kami menyebutkan produktivitas sebagai social bricolage. Namun jika data ini kami serahkan ke peneliti lain, mereka bisa menemukan hal yang berbeda. Contoh konkretnya adalah peneliti lain bisa menggunakan transkrip kami untuk analisis gender. Mereka bisa mencari pola apakah narasi harus sibuk, lebih dominan diucapkan narasumber perempuan dibanding laki-laki. Atau peneliti psikologi bisa menyisir teks kami
khusus untuk mencari tanda-tanda burnout yang mungkin kami abaikan karena fokus kami kemarin hanya pada aspek sosialnya. Sebagai penutup, agar data UTS kami layak dijadikan data sekunder, kami harus melakukan sanitasi data. Semua nama narasumber dan nama himpunan spesifik harus dihapus untuk melindungi privasi. Kesimpulannya adalah analisis sekunder bukan jalan pintas bagi mereka yang malas ke lapangan, melainkan metode valid untuk memperkaya perspektif. Data yang sama di tangan peneliti yang berbeda bisa menceritakan kisah yang benar-benar baru. Sekian, terima kasih.